Sebenarnya kuncinya opportunity itu terbuka kan buat perempuan. Hanya kita memang perempuan harus membuktikannya gitu. Tantangan terbesar yang Ibu hadapi apa sih, Bu? Kita suka di undermine gitu ya. Nggak bisa lah dia gitu. Itu sering terjadi kan gitu. Kalau dia nggak bisa udah kasihin dia aja gitu kan. Jadi perempuan tuh kan memang lebih antisipatif dan dia punya lots of choices untuk membuat solusi gitu ya. Betul. Nah, sometimes itu sering dikatakan cerewet. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya, menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan semaunya. Halo semuanya, kali ini Ngobrol Sore Semaunya hadir bersama BRI dengan membawa kabar baik untuk kalian generasi Z dan millennials Indonesia. Sekarang BRI menyediakan produk dengan fitur yang cocok buat kalian, yaitu Brimo dan Ceria. Brimo Super Apps milik BRI cocok banget untuk kita generasi muda yang inginnya serba cepat karena bisa digunakan untuk berbagai jenis transaksi perbankan seperti transfer, bayar tagihan, isi ulang pulsa dalam satu aplikasi. Dan juga ada Ceria yang pas banget untuk kita bisa mendapatkan pembiayaan dengan mudah dan aman karena hadir dengan fitur digital dan dapat digunakan untuk pembiayaan transaksi melalui e-commerce atau online travel site dan sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Di episode kali ini kita akan ngobrol dengan sosok inspiratif. Jadi yuk kita ketemu dengan bintang tamu kita hari ini. Halo, selamat datang kembali di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung. Hari ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang wanita karir sekaligus woman leader yang menjabat sebagai Direktur Konsumer BRI. Langsung aja kita sambut Ibu Handayani. Hai Bu. Hai Ibu, apa kabar? Kabar baik, sehat ya? Sehat, yang penting sehat. Aku senang banget bisa ketemu Ibu lagi. Kita terakhir ketemu tuh berapa bulan yang lalu ya Bu ya? Udah lama banget gak sih? Jadi ketemunya di IG sama WhatsApp ya? Iya. By the way Ibu, thank you loh udah selalu dukung karya-karyaku. Terima kasih udah selalu dukung perempuan-perempuan lainnya juga. Truly appreciated. Aku paling seneng deh kalau melihat perempuan muda, smart, kemudian punya banyak gagasan, terus berpikirnya maju ke depan dan pengen banyak membuat perempuan yang lain juga lebih maju. Itu aku paling seneng banget. Dan Putri one of them. Jadi kita kolaborasinya akan banyak ya Bu. Sesudah ini kita akan banyak kolaborasi bareng ya Bu pastinya ya. Harus dong. Harus dong, benar. Bu, gimana kesibukannya akhir-akhir ini? Kayaknya aku lihat Ibu masih work from office nih. Kalau work from office kayaknya sejak dari awal deh. Jadi kita sempat work from home itu cuma seminggu pertama awal-awal COVID dulu gitu ya, bergantian. Setelah itu udah kayaknya nggak bisa nih harus work from office karena memang banyak activity yang harus dilakukan sih gitu. Bukannya nggak percaya dengan daring ya, tapi kayaknya lebih enak kalau ke kantor gitu. Tapi tetap ya Bu, protokol kesehatan tetap aman ya Bu ya, tetap sangat ketat ya Bu. Sangat. Ini cuman karena kita ngobrol begini aja, saya lepas masker, biasanya selalu pakai masker. Aku ingat banget waktu ke kantor BRI juga terakhir harus swab dulu, ada resultnya dulu ya gak Bu? Bener, ya kan? Bener. Emang protokolnya aman banget. Aku lihat juga BRI banyak banget melakukan inovasi-inovasi yang sangat luar biasa di masa-masa sekarang. Bu, kita waktu itu pernah ngomong juga waktu kita ketemu soal woman leader ya Bu. Jadi kan Ibu nih sebelum menjabat sebagai Direktur Konsumer BRI, Bu Handa ini sudah menjabat dalam beberapa posisi di perbankan, pernah di maskapai juga gitu kan. Tapi fun fact-nya, Ibu nih sama kayak bapak ibu saya adalah lulusan kedokteran gigi. Ya kan Bu Handa ya? Saat itu dentist. Nah saat itu kenapa sih Bu memilih jurusan kedokteran gigi dan apa triggernya akhirnya malah nggak jadi dentist Bu? Jadi sebenarnya kan mungkin beberapa kali saya sering cerita bahwa dentist ini sebenarnya cita-cita dari ibu saya gitu kan. Jadi my mom itu background keluarganya itu dokter lah, banyak yang dokter. Jadi dia pengen lah anaknya salah satu jadi dokter. Kakak saya nggak mau jadi dokter ya terpaksa saya. Dan menurut saya sih membuat orang tua bahagia itu pahala kan ya. Dan biasanya itu menyenangkan hati orang tua itu tentu banyak manfaatnya buat kita gitu karena doanya akan menjadi banyak yang ini membuat kita lebih sukses. Dan akhirnya untuk itu maka ya apa yang saya lakukan karena memang nggak terlalu suka ya di bidang kedokteran,
ya akhirnya dicepetin selesainya dan akhirnya cepet selesai. Mungkin yang salah satu yang paling cepet selesai waktu itu gitu kan. Nah Berapa setelah tahun itu Bu waktu itu Bu? saya kan angkatan 84, selesai kuliahnya tuh 87, BJS tuh belum pernah ada, Ih, kedokteran cepet gigi banget. itu kurang dari 5 Wow, tahun tuh nggak ada. Jadi aku selesai tuh tiga setengah wow. tahun tuh udah selesai kuliah semua karena setiap semester tuh ambil 22, 24 SKS terus Hebat gitu. banget. Jadi tahun terakhir itu semester ke-8 itu udah praktek yang di koas dan segala macam gitu. Jadi selesai tuh 88 dan 88 ada Pakto 88 itu perbankan kan. Nah, Oke. menerima membuka semua apa namanya lulusan dari jurusan apapun. Nah, seperti biasa kan dari SMA sering diajak ke bank gitu ya, ngelihat di bank swasta waktu itu, di bank swasta, bank asing tuh kayaknya anaknya keren-keren, cantik-cantik gitu kan, kayak gitu. Kalau kita lihat di kampus itu yang paling cantik-cantik pasti masuknya ke bank gitu kan waktu itu ya. Jadi kayaknya enak deh kerja di bank gitu kan ya. Ya udah langsung ikutan lah manajemen development program di salah satu bank swasta dan keterima gitu. Ya udah jalan lah karirnya. Bu, tapi kan tidak banyak perempuan yang mendapatkan kesempatan sebagai woman leader di industri, terlebih industri Ibu adalah notabene-nya male dominated. Boleh Benar. share nggak sih Ibu journey Ibu Handayani berkarir sebagai banker dari awal sampai saat ini Bu? Iya, jadi benar banget kalau kita lihat dari dulu ya, kalau kita sering lihat ini ya story-nya itu pasti bankers itu laki semua, pria semua gitu ya. Ya. Dan buat perempuan memang harus ekstra ya untuk kita menempati sebuah posisi karena biasanya kalau perempuan kalau di bank itu selalu dikonotasikan udah di customer service saja, udah di teller aja gitu kan ya, selalu gitu karena supaya jadi Ya. pemanis gitu kan. Terus kemudian karena waktu itu saya bilang enggak, saya mesti belajar nih karena kan saya dari dentist. Jadi kalau saya mau masuk ke bank tentu harus belajar benar-benar, makanya masuknya ke manajemen development program di mana itu benar-benar di training tentang ilmu bank. Nah waktu itu memang di bank saya yang pertama itu mereka men-challenge kalau lulusan MDP yang ranking 1 sama 3 itu gajinya beda sama ranking 4 sampai 5, kemudian 5 dan seterusnya. Itu beda salary-nya gitu. Jadi kebetulan kan dari kecil memang saya sering dibiasakan oleh my dad khususnya itu hidup tuh harus punya goals dan kalau ada tantangan tuh harus di-conquer tantangan itu dengan cara yang sportif gitu kan. Jadi buat saya itu sebuah tantangan kalau ranking 1 sampai 3 dapat gaji lebih besar daripada ranking 4 sampai 5, ini challenge nih, tantangan gitu kan. Jadi dari situ belajar lah gitu, belajar benar-benar. Nah, pada waktu bareng sama saya itu kebanyakan lulusan MBA luar negeri gitu ya, sekelas itu. Yang lulusan dentist cuman saya. Kayaknya cewek itu cuman ada 3 waktu itu ya, sekelas itu yang beda gitu. Yang satunya psikologi, yang satunya legal, dan satu lagi saya gitu. Yang lain tuh banyak kan ekonomi gitu. Jadi waktu itu ya udah ini challenge dan harus di-conquer dan akhirnya bisa nomor 3 gitu Put. Jadi dari situ saya ngeliat berarti nggak ada yang nggak bisa nih ya gitu. Kalau kita sungguh-sungguh meskipun harus belajar 3 kali lipat karena waduh ini apa ya, jurnal debit kredit itu kan di kedokteran juga ada ya. Ngomongin tentang neraca, rugi laba gitu ya. Kemudian ngomongin tentang LC, itu user LC, straight LC itu kan sesuatu yang baru buat lulusan dokter gigi. Nah dari situ berangkat bahwa trigger saya bahwa enggak ada nih sesuatu yang nggak saya pelajari. Nah dari situ kemudian berkarir lah, jadi gitu kan ya. Nah kemudian menjadi challenge gitu. Jadi kalau di sebuah posisi saya ngeliat 2 tahun ke depan saya mesti jadi apa ya gitu kan. Kalau di situ ternyata posisi itu masih penuh, saya mesti cari tempat yang lain nih gitu. Jadi itu ngebentuk kebiasaan seperti itu. Nah itu menjadi sebuah pola jadinya dalam arti karir gitu. Jadi punya milestone. Misalnya saya tuh nggak boleh lebih dari 10 tahun ya untuk bisa di posisi A gitu. Atau saya harus umur 30 itu udah harus jadi at least AVP ya.
Di bawah 40 harus jadi VP ya. Dan itu menjadi sebuah target yang memang ya kita sendiri yang mesti conquer itu gitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara membuktikan dengan prestasi pastinya. Dan itu tidak mudah buat perempuan ya. Ya, tapi yang penting kita punya kemauan ya Bu. Tadi Bu Ane bilang kita punya kemauan karena pasti kita bisa kalau we set our mind to it ya Bu. Correct, Terus yang kedua harus punya goal, punya milestone. Sama yang ketiga harus mau terus belajar ya Bu. Bener banget. Nah Bu, tapi apa sih perbedaan industri bank awal Ibu masuk waktu itu sama sekarang? Apa perubahan paling besar Bu? Yang pasti kan kalau zaman dulu itu kan sangat kaku ya, bank itu kan sesuatu yang very rigid, sangat kaku dan lebih ke proses oriented rather than customer oriented gitu. While now kita justru terbalik nih, gitu kan? We should listen to the customer first before you create a service or product, gitu kan ya. Jadi totally different. Kalau dulu kan orang bank bisa bilang nggak bisa, gitu kan ke nasabah. Terus nasabah ya sudah deh, dia akhirnya nurut gitu kan. Because there is no choice kan buat mereka untuk melakukan aktivitas terkait dengan financialsnya. But now kan there is a lots of choices kan yang ada di market itu. Kalau bank ini nggak bisa, why don't you go to another bank yang giving you more flexibility kayak gitu. Jadi beda banget buat. Jadi justru sekarang itu lebih kepada customer driven process rather than product driven process gitu, kira-kira kayak gitu. Itu garis besarnya ya. Ya, itu benar banget sih Bu, dari yang kaku jadi tiba-tiba very adaptive ya. Karena kan consumer needs sama demand selalu berubah-berubah terus ya Bu Handayani. Benar banget. Aku masih penasaran kan Ibu mention bahwa benar kan bahwa di bank ini kan sebenarnya male dominated Bu gitu. Nah Ibu Handayani kan sekarang sebagai leader nih, tantangan terbesar yang Ibu hadapi apa sih Bu? Ada nggak sih kayak pernah ada kejadian-kejadian yang kayak wah ini karena perempuan jadinya Ibu digituin gitu? Ya karena selalu gini ya, kalau kita bicara tadi perempuan dan laki-laki, namanya male dominated, dia pasti lebih prefer, lebih convenience kalau dia bekerja dengan sesama laki-laki pastinya. Iya. In term of communication, in term of hobby misalnya, in term of apalah kenakalan, mungkin laki sama laki tuh kesukaan, kenakalan, hobi dan sebagainya lebih suka bisa menyambung kalau sama laki-laki. Wah kalau sama perempuan ada kayak mungkin ada gap gitu ya. Dan itu kita sadari itu kan gitu ya. Jadi apa yang pernah saya alami misalnya kadang-kadang kita suka di undermine gitu ya. Nggak bisa lah dia gitu, itu sering terjadi kan gitu. Kalau dia nggak bisa udah kasihin dia aja gitu kan, sering terjadi. Terus kadang-kadang kalau kita misalnya kita nanya detail, misalnya ke bos kita atau kita nanya detail ke anak buah kita, aduh ini cerewet banget sih ibu ini gitu kan. Jadi ada rasa yang kayak gitu kan ya, sering kali kayak gitu kan gitu. Padahal sebenarnya kita adalah kalau perempuan itu kan dia lebih memang by naturally, karena kita tuh kan kalau di rumah atau kebetulan saya udah berkeluarga gitu kan, udah punya anak gede juga. Dari dulu kan memang kalau perempuan tuh selalu ngurusin dari mulai itu lah gitu. Dan itu kan menjadi sebuah kebiasaan yang menurut saya tidak buruk gitu ya, tapi justru lebih detail sehingga lebih antisipatif. Jadi perempuan tuh kan memang lebih antisipatif dan dia punya lots of choices untuk membuat solusi gitu ya. Betul. Nah, sometimes itu sering dikatakan cerewet gitu kan ya. Kadang-kadang mungkin dipersepsikan wah ini kayaknya terlalu berlebihan ya kan untuk melihat sebuah masalah yang kayak gitu ya. Ya, itu sering begitu dan buat saya itu nggak apa-apa, justru itu sebuah challenge sih buat kita perempuan bahwa sometimes you need that gitu, to solve your problem gitu kan ya. Itu mungkin di satu sisi dianggap sebagai kekurangan, kalau buat saya itu justru sebagai sebuah kelebihan buat perempuan gitu kan. Nah yang paling penting sih sebenarnya kuncinya opportunity itu terbuka kan buat perempuan. Hanya kita memang perempuan harus membuktikannya gitu. Nah kadang-kadang kita juga salah juga kadang-kadang melihat perempuan lain misalnya yang dia juga berprestasi, justru kita menjadi malah jadi kayak tersaingi. Padahal sebenarnya harusnya tidak begitu. Justru kita harus bergandengan tangan.
mensupport untuk Setuju. sama-sama perempuan gitu untuk lebih perform gitu kan. Setuju Bu, soalnya kadang-kadang glass ceiling itu cuma kita doang kan, mindset kita aja yang kita ciptakan sendiri kan. Dan aku setuju Benar. banget Bu, karena banyak banget mungkin beberapa perempuan gitu ya yang nggak suka ngelihat perempuan lain maju Benar. karena mereka berpikir bahwa oh ya karena lapangannya terbatas nih. Sementara lapangan terbatas tuh dari kadang-kadang cuma dari mindset kita doang ya Bu ya. Ya. Justru kalau kita bergandengan tangan, we support each other, malah opportunity-nya akan lebih terbuka lebih lebar lagi. Dan yang paling sedih tuh Putri kalau misalnya ada nih perempuan yang lebih maju. Kemudian komen dari perempuan lain tuh gini, oh iya karena dia deket sama ini, Iya, oh iya karena kan iya, dia kesayangannya si ini, oh iya karena iya, dia kan punya apa gitu ya, tanda kutip lah gini gitu ya gitu. iya. Padahal itu sebenarnya dibangun oleh kacamata negatif si perempuan lain yang melihat perempuan lain lebih sukses. Dan itu sangat tidak baik gitu di situasi Setuju. dimana kita harusnya saling support Setuju gitu. banget. Bu, so the next question is, what is woman empowerment to you? Dan apa yang Ibu dan BRI sudah lakukan untuk women leaders out there? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara woman empowerment, kalau di BRI yang kaitannya kepada kegiatan eksternal adalah tentu support kita kepada UMKM perempuan, support kita Ya, kepada masyarakat yang mungkin sekarang unbankable di perempuan gitu, menjadi mereka menjadi bankable dengan edukasi kita, karena banyak sekali kan di luar sana tuh justru perempuan itu CFO-nya keluarga. Jadi ya, itu setuju. yang perlu kita literate, kita Ya, educate gitu sehingga mereka memiliki power to say gitu ke apa namanya mungkin ke spouse-nya gitu untuk mengatakan bahwa no this is the plan ya yang kita harus lakukan to make our family apa namanya survive misalnya di situasi yang seperti sekarang gitu. Nah, itu yang kita banyak lakukan. Jadi to empower women untuk mereka bisa apa namanya melindungi keluarganya. Yang kedua to empower them untuk mereka juga bisa mengatur gitu ya kondisi keuangannya dengan lebih baik karena memang ya kita bisa lihat kok di masyarakat tuh sebenarnya yang mengatur keuangan di rumah itu adalah perempuan kan gitu. Jadi ya, mereka adalah ya. CFO dan mereka harus punya itu apa pengetahuan untuk bisa memiliki cara mengatur yang baik. Dan kalau di internal kita sendiri gitu ya. Nah, di BRI ini kita benar-benar buka kesempatan sih sebenarnya. Jadi as long as you can perform gitu kan dan apa namanya mereka menunjukkan prestasinya so itu open any position. Bahkan sekarang kalau di Kementerian BUMN itu sudah membuat KPI sih. Jadi kita tuh dikasih target. Jadi kalau BOD itu Board of Director itu minimal 15%-nya perempuan. Ya. Gitu. Tapi Bu, aku senang banget sih karena ada Ibu juga sebagai leader bank terbesar di Indonesia gitu ya. Jadi benar-benar ada contoh nyata bahwa bisa nih kita nyampe di situ ya Bu. Jadi semoga dengan ngobrol sore semaunya ngobrol sama Ibu, semoga perempuan-perempuan lainnya juga tidak takut untuk bermimpi besar ya Bu. Harus, karena bermimpi itu kayak gini ya. Kita punya mimpi itu menjadi kita punya sesuatu yang kita ingin capai kan. Kalau kita nggak punya mimpi, itu kita jadi kebingungan sendiri. Kita sebenarnya mau jadi apa sih gitu kan ya. And there is no harm in dreaming big at all ya Bu ya. Boleh mimpi setinggi-tingginya. Bu, tadi kan Ibu udah bilang bahwa kayak kalau misalkan perempuan-perempuan apalagi di UMKM gitu ya itu kan sebenarnya CFO-nya itu adalah perempuan. Nah dan kita juga sama-sama tahu kan Bu sekarang di zaman sekarang bahkan anak muda sudah lebih aware dengan pentingnya financial planning Bu. Terlebih kan dengan akses sekarang udah semakin mudah dan maraknya digitalisasi. Bagaimana Ibu Handa ini melihat fenomena ini Bu, di mana anak-anak muda lebih terbuka nih Bu soal financial planning? Nah justru itu aku senang banget deh. Jadi kalau kita lihat pandemi COVID ini sesuatu yang memang ini ya benar-benar shock us gitu ya kan. Tapi ada implikasi positif juga gitu kan. Karena kemudian orang jadi it's kind of a wake up call ya buat everyone gitu kan. Untuk ngelihat bahwa ternyata sesuatu yang tidak apa namanya tidak terencana itu bisa terjadi kapan aja. So then kita waktu itu kan mungkin anak muda itu dia pikir ini akan selesai 6 bulan, ternyata setahun gitu. Dan dia mulai ngelihat bahwa oh kayaknya keuangan ini penting banget. Dan itu kemudian banyak informasi saya tahu ya banyak orang menggunakan apa namanya
digital platform ini untuk memberikan informasi, edukasi dan sebagainya. Sehingga knowledge tentang investment produk itu menjadi lebih berkembang. Dan kalau kita lihat sepanjang 1,5 tahun ini, investor-investor baru untuk produk-produk investment itu didominate oleh usia antara 18 sampai 30 tahun. Itu banyak. Jadi mudah banget ya, Bu. Banyak akun-akun baru yang bertumbuh. Dulu orang nggak pernah tahu, nggak pernah tanya tentang apa sih SBN itu, surat berharga negara tuh apa sih gitu ya kan. Kemudian anak-anak tuh nggak pernah bertanya apa sih, kenapa saya masuk reksadana pasar uang gitu. Terus anak-anak itu juga nggak pernah peduli tentang saham misalnya. Out of sudden mereka tuh ngelihat itu sebagai sebuah instrumen keuangan yang menurut mereka harus pahami, dan mereka belajar untuk itu, dan cepat banget anak-anak muda tuh belajarnya cepat banget. Tapi ini ada fenomena yang juga saya lihat ya. Jadi ini kan banyak nih anak-anak muda kaya nih sekarang ya, yang mungkin sama orang tuanya dapat allocations wealth-nya gitu, atau bahkan banyak anak-anak muda yang kemudian tiba-tiba harus menjadi yatim piatu gitu kan ya, dengan peninggalan warisan yang banyak. Nah, ini anak-anak muda sekarang justru yang muda kaya ini lebih suka invest di luar negeri nih. Jadi mereka beli dollars di Indonesia, kemudian dia beli produk-produk investment di luar negeri. Bahkan mereka sudah mulai invest di startup di luar negeri. Nah, ini kita mesti remind kembali bahwa banyak loh startup di Indonesia yang seru-seru yang itu diinvest. Nah, aku senang banget waktu itu Putri punya program sama Niko ya untuk Elevate Women ya. Elevate Women. Nah, dan kebetulan kita juga punya Sembrani juga. Jadi sebenarnya cuma tinggal kita lebih amplifying itu deh gitu, karena sebenarnya banyak sekali loh startup Indonesia yang sebenarnya kalau kita tambahkan sedikit aja capital, mereka akan terbang gitu. Setuju. Dan itu aku lihat sendiri Bu, waktu bikin Elevate Women disupport sama BRI juga, pastinya kan itu fokusnya ke women entrepreneurs ya Bu. Benar. Dan itu fokus banget lagi ke creative entrepreneurs gitu kan, yang di industri kreatif. Itu keren banget sih Bu. Keren. Dan Put, aku sebenarnya pengen ngajak kamu loh jalan gitu di beberapa daerah tuh, banyak banget tuh yang seru-seru. Mau banget Bu. Nanti habis pandeminya udah lumayan nih Bu, kita langsung jalan-jalan ya Bu. Harus. Tapi Bu, emang aku setuju banget sih. Emang anak-anak muda kita tuh keren-keren banget, inovasinya juga keren-keren banget. Waktu itu kemarin kita sempat bikin UMKM pahlawan digital Bu. Jadi kita mencari inovator-inovator muda yang punya startup yang membantu UMKM untuk go digital. Nah, itu aja Bu, ya ampun, banyak banget dan keren-keren banget inovasinya. Jadi aku setuju sih untuk teman-teman yang udah mulai berinvestasi, sebenarnya startups kita tuh keren-keren banget ya Bu. Bu, kita tahu nih, tadi Ibu juga udah bilang bahwa fenomena sudah lebih terbuka lah ya Bu, generasi muda gitu ya terhadap financial planning. Nah, strategi apa nih Bu yang Bank BRI berikan kepada anak muda di era digital seperti ini? Karena kan aku dengar ada BRI Mo, ada Ceria. Boleh nggak sih Bu ceritain sedikit? Iya, jadi kan kita memang sejak 2017 itu kita mencanangkan revolution, itu transformation ya, BRI itu ke arah digital. Sebelum pandemi ini ada, karena kita melihat bahwa kita harus melakukan proses itu secara efisien gitu, dengan jumlah cabang kita yang semakin banyak, kemudian banyak hal yang kita mesti lakukan, maka salah satu transformation yang kita lakukan adalah digitalization. Digitalization itu kita sudah buat sejak 2017, 2018. Nah, kemudian ya, Bu, ya? Kemudian itu kan berproses 2019 tuh semuanya selesai tuh. Jadi dalam tahap phase yang udah selesai. Nah, makanya kemudian ini tepat sekali dengan antisipatif kita sebelumnya gitu. Nah, Brimo ini salah satu mobile banking kita gitu yang dilengkapi dengan fitur-fitur yang membuat customer ini aktivitasnya nggak perlu ke bank lagi gitu. Jadi di situ juga dikasih fitur buka tabungan tanpa harus ke bank gitu kan. Jadi itu sudah bisa diantisipasi oleh kita. Kemudian semuanya ya dengan Brimo ini di situ ada namanya personal financial management. Itu juga bisa melihat transaksi kita gitu, dan kita bisa memasukkan misalnya berapa sih yang kita mau untuk dikasih alert untuk spending kita gitu, dan itu ada
di sana. Jadi itu udah ada pengaturan di sana. Jadi Membantu sih kita Bu bisa buat lihat. anak-anak muda. Jadi saya udah kelebihan nih spendingnya itu bisa kelihatan di sana. Ada yang Gitu. ngingetin. Diingetin. Udah gitu kita juga memudahkan untuk ini ya, karena di situ biasanya kalau mobile banking kan 3 bulan capture historical transaction. Nah di Brimo ini setahun. Jadi kalau kita membayar pajak kan biasanya kan laporan SPT pajak itu kan aktivitas tahun. Nah itu terrecord dengan baik gitu di Brimo itu untuk setahun aktivitiesnya. Jadi bisa ada di sana. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang memudahkan gitu, yang membuat ya tidak perlu lagi ke kantor atau ke cabang BRI gitu kira-kira Bu. Lebih efisien ya, Lebih lebih efisien ya Bu. Iya. Oke, kalau Ceria Bu? Nah, Ceria itu digital lending kita. Jadi kan kita tahu ya di era pandemi ini itu bahkan waktu itu sempat tuh di meeting koordinasi antar kementerian kan. Ini gimana nih situasi pandemi kan orang nggak bisa ke bank. Jadi gimana? Padahal mereka butuh emergency cash gitu, emergency fund untuk hidupnya mereka. Nah, untungnya kita punya digital lending kita yang namanya Ceria. Jadi customer itu bisa apply Ceria tanpa harus juga ke BRI. Jadi cukup dari Brimo atau dari apps kita mereka bisa apply. Bahkan kita juga in apps di dalam platform-platform seperti Tokopedia, seperti Grab gitu ya. Itu mereka bisa apply Ceria di sana, di aplikasi link aja juga itu bisa. Jadi artinya ya, kalau saya bilang bank is to be everywhere now, gitu. Jadi kalau bank itu nggak harus you have to go to the bank as a building gitu ya, but bank now and everywhere gitu. Bu, aku ini kita udah nggak rasa kita udah ngobrol hampir ada 30 menit lebih Bu. Ada beberapa pertanyaan lagi yang masih aku penasaran. Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada the next woman leader? Iya, menurut saya sih gini ya, as a woman tentu kita harus menjadi panutan ya. Kalau di posisi saya sekarang menjadi panutan untuk menciptakan leader-leader perempuan ke depan gitu ya, yang tentu lebih punya knowledge yang baik gitu ya, lebih punya juga empathy gitu ya kepada kondisi yang sosial yang tentu berbeda ke depannya. Kemudian yang paling penting adalah pantang menyerah, tidak pernah berhenti belajar. Itu is a key juga untuk kita terus mengasah kompetensi kita, karena competitions itu sometimes bukan dengan orang lain, but sometimes itu within us gitu ya. Jadi dari diri sendiri gitu, within ourselves gitu. Sometimes kita di-challenge oleh diri kita sendiri, mampu nggak kita gitu. So be confident gitu untuk teman-teman perempuan. If you want to be a leader, you have to be confident with yourself first before gitu kan. Kita melakukan hal-hal yang tadi ya untuk conquer challenge di depan gitu. Dan yang mungkin saya titipkan, karena ke depan ini social empathy itu menjadi amat sangat penting ya untuk seorang leader ya, gitu, sangat penting. Jadi kita mesti punya dan membangun itu gitu, supaya kita bisa memajukan Indonesia dengan cara dan sikap yang tentu yang diharapkan oleh founder kita ya, bahwa kita itu harus menjadi orang-orang Indonesia yang menghargai norma-norma, antara lain juga norma-norma yang tentu kita juga tahu ya sudah eksplisit di dalam ini kita Pancasila kita gitu. Setuju banget Bu, aku mau repeat yang tadi Ibu bilang juga bahwa there is no harm in dreaming big ya Bu. Pokoknya kalau kita udah set, kita pingin sesuatu, kita punya niat, insya Allah kalau kita kerja keras dan mau belajar terus pasti bisa ya Bu. Betul. Bu, nah kalau sekarang nih lebih ke Ibu Handayani nih. Ini jadi kalau aku setiap ngobrol sama semua orang Bu di Ngobrol Sore Semaunya, ada satu pertanyaan yang aku selalu tanya. Pesan yang ingin Ibu sampaikan ke diri Ibu sendiri untuk 5 tahun ke depan ketika Ibu nonton lagi. Nanti Ibu Handayani 5 tahun lagi nonton nih Ngobrol Sore Semaunya, nonton video kita. Apa yang Ibu sekarang mau sampaikan ke Ibu Handayani masa depan?
Sebentar, aku mikir dulu ya. Ibu Hana 5 tahun lagi nonton. Ibu mau ngasih tahu apa nih? Ada pesan apa untuk Ibu Hana ya di masa depan? Gini, Hani, jangan terlalu keras kepada dirimu sendiri gitu. Just sometimes you have to, be relaxed gitu. Karena nggak ada yang sempurna. Pasti sesuatu itu ada yang ada sisi yang kurangnya. Karena saya termasuk orang yang perfeksionis gitu. Apa-apa tuh maunya sempurna gitu. Sama Bu, sama Bu. Itu ibuku juga selalu ngingetin Bu kayak gitu. Don't be so hard on yourself. Itu juga penting banget sih pesan-pesan untuk semua perempuan-perempuan yang berkarya ya Bu. Untuk tahu kapan harus stop juga ya Bu. Dengerin badan, dengerin kesehatan mental. Benar. Gitu. Jadi kadang-kadang begitu gitu. Jadi pengennya ingin semuanya tuh sempurna gitu kan. Padahal itu ya kesempurnaan itu milik yang di atas. Betul. Ibu Handayani, thank you so much untuk waktunya. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol sama Ibu. Kita mendapatkan banyak insight. Semoga perempuan-perempuan yang nonton juga terinspirasi. Jadi Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Putri. Thank you so much. Ya Bu. Nanti kita benar-benar jalan-jalan ya. Benar-benar ya. See you next di offline ya. Offline ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton Ngobrol Sore Semaunya. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya. Jangan lupa subscribe ke YouTube CXO Media. Dan untuk dengerin full versionnya bisa dengerin di Spotify. Thank you so much Ibu. Thank you Putri. Sukses selalu, sehat selalu loh ya. Sehat selalu ya Bu. Regards to your parents juga, your mom and dad. Will do Ibu. Bye-bye. Bye.